Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Ramadesti. Nomor induk mahasiswa saya 2341052P. Saya merupakan mahasiswi transisi S1 Teknik Sipil semester genap Universitas Palembang. Mohon izin kepada Ibu Rita Anggraini STMT selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Kalkulus 2. Izinkan saya dalam memaparkan bahan ujian tengah semester, yaitu mengenai integral. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu integral. Integral merupakan inverse atau kebalikan dari diferensial. Dalam arti lain, integral adalah anti turunan dari proses hitung diferensial. Jika di dalam diferensial kita terlebih dahulu mengetahui pernyataan, kemudian kita mencari turunannya, maka dalam integral kita mengetahui turunan terlebih dahulu, setelah itu baru mencari pernyataan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa integral itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu mengenai pengertian integral tak tentu. Integral tak tentu adalah integral yang tidak memiliki batas-batas nilai tertentu, sehingga hanya diperoleh fungsi umumnya saja, disertai dengan suatu konstanta C. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari integral tak tentu, yaitu integral baku. Yang pertama, integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus konstanta. Yang kedua, integral 1 per x dx sama dengan ln x plus konstanta. Yang ketiga yaitu integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus konstanta. Yang keempat yaitu integral e pangkat kx dx sama dengan e pangkat kx per k plus konstanta. Selanjutnya yaitu yang kelima, integral a pangkat x dx sama dengan a pangkat x per ln a plus konstanta. Yang keenam, integral sin x dx sama dengan min cos x plus konstanta. Yang ketujuh, integral cos x dx sama dengan sin x plus konstanta. Kedelapan, integral secant kuadrat x dx sama dengan tangen x plus konstanta. Untuk kita memahami lebih lanjut, yaitu saya akan memberikan contoh soal. Yang pertama, yaitu integral e pangkat 5x dx, di mana pada soal nomor 1 tersebut kita menggunakan rumus yang keempat tadi. Maka e pangkat 5x per 5 plus konstanta. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua, yaitu integral x pangkat 7 dx sama dengan berapa? Jadi dari soal nomor 2 ini kita menggunakan rumus yang pertama di dalam integral baku yang tadi, yaitu x pangkat n plus 1 per n plus 1, di mana n-nya adalah 7, maka x pangkat 7 plus 1 per 7 plus 1 plus konstanta, maka hasilnya x pangkat 8 per 8 plus konstanta. Selanjutnya yaitu nomor 3, integral 5 per x dx, di mana dari soal tersebut kita menggunakan rumus yang kedua, maka hasilnya 5 ln x plus konstanta. Selain itu juga, saya akan memberikan contoh soal, yaitu berdasarkan fungsi. Maka
integral 2x min 7 pangkat 3 dx sama dengan 2x min 7, n-nya itu 3 plus 1, maka 3 ditambah 1 per 2 dikali 3 tambah 1 plus konstanta. Maka 2x min 7 pangkat 4 per 2 dikali 4 plus konstanta. Hasilnya 2x min 7 pangkat 4 per 8. Inilah contoh soal dari integral tak tentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi integral tentu. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari integral tentu. Integral tentu adalah integral yang memiliki batas-batas nilai tertentu, sehingga hasil akhirnya bisa ditentukan secara pasti. Batas-batas nilai tersebut merupakan nilai variabel dari fungsi yang telah diintegralkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa integral tentu itu mempunyai notasi, yaitu integral b a fx dx sama dengan fx, b itu adalah batas atas dan a itu adalah batas bawah, sama dengan fb min fa. Adapun penggunaan dari integral tentu tersebut ada 3, yaitu yang pertama menghitung luas bidang datar, yang kedua volume benda putar, dan yang ketiga yaitu momen inersia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang integral tentu, yaitu ada luas yang di bawah kurva dan ada juga luas pada persamaan parametrik. Mereka berdua mempunyai perbedaan, yaitu apabila luas di bawah kurva itu hanya memiliki satu persamaan, sedangkan luas pada persamaan parametrik dia memiliki lebih dari satu persamaan. Nah, dari integral tentu ini kita mempunyai rumus, yaitu rumus luasnya A sama dengan integral B A Y dikali dx. A merupakan luas, B adalah batas atas, A merupakan batas bawah, Y itu dari persamaannya dikalikan dengan dx. Untuk kita lebih mengerti lagi, saya akan memberikan contoh soal dari luas di bawah kurva, yaitu dia memiliki satu persamaan. Di sini contoh soalnya, carilah luas di bawah kurva Y sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1, di mana x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Nah, yang perlu kita ketahui lagi bahwa batas atas itu harus lebih besar daripada batas bawah. Maka x sama dengan 2 itu adalah batas atasnya dan x sama dengan 1 itu adalah batas bawahnya. Maka kita akan menjawabnya yaitu dengan rumus A sama dengan integral 21 Y dx sama dengan integral 21 Y-nya itu adalah x kuadrat plus 2x plus 1. X kuadrat plus 2x plus 1 dikalikan dx. Nah, jadi kita integralkan terlebih dahulu. Maka x 2 ditambah 1 berdasarkan rumus x pangkat n plus 1. Maka x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 ditambah 2x diintegralkan menjadi 2x kuadrat per 2. 1 diintegralkan menjadi x, maka ditulis x plus c. Batas atasnya 2 dan batas bawahnya 1. Selanjutnya, kita jumlahkan x pangkat 3 per 3 ditambah x kuadrat plus x plus konstanta 2 dan 1. Setelah diintegralkan ini, selanjutnya diganti x-nya, yaitu diganti dengan 2 dan diganti dengan 1. Yang pertama dengan 2 dulu, yaitu 2 pangkat 3 per 3 plus 2 pangkat 2 ditambah 2 ditambah c
tutup kurung, min 1 pangkat 3 plus 3 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1 ditambah konstanta. Selanjutnya kita jumlahkan menjadi 8/3 plus 4 plus 2 plus C min 1/3 plus 1 plus 1 plus C. Maka dari ini dijumlahkan dan dikurangkan jumlah dari ini, maka hasilnya 6 1/3 satuan kuadrat. Selanjutnya, ini adalah contoh soal suatu kurva yang memiliki persamaan parametrik, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa persamaan parametrik itu mempunyai persamaan lebih dari satu. Maka dalam soal tersebut, suatu kurva memiliki persamaan parametrik X sama dengan AT kuadrat dan Y sama dengan 2AT. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva tersebut. T sama dengan 1 dan T sama dengan 2. Maka, kan di dalam rumus tersebut A sama dengan integral batas atas batas bawah dikali Y dikali dx. Y sudah mempunyai persamaan, yaitu 2AT. Dan dx kita belum mempunyai dx tersebut, nilai dx tersebut. Maka, dari persamaan X sama dengan AT kuadrat kita jadikan dx, yaitu dx per dt sama dengan 2AT. Maka dx sama dengan 2AT dikali dt. Maka dari rumus tersebut kita sudah mempunyai nilainya dan kita tinggal memasukkan nilai tersebut ke dalam rumusnya, yaitu menjadi A sama dengan integral 21 Y-nya itu 2AT, ditulis 2AT, dan dx-nya adalah 2AT dikali dt. Jadi 2AT dikali dt. Maka integral 21, 2 dikali 2 menjadi 4, A dikali A menjadi A kuadrat, T dikali T menjadi T kuadrat dikali dt. Nah, setelah mendapatkan hasil ini, keluarkan yang tidak ada unsur T-nya. Maka 4 dan A kuadrat kan tidak ada unsur T-nya. Maka dikeluarkan menjadi 4A kuadrat integral 21 T kuadrat dikali dt. Maka 4A kuadrat ini T2 diintegralkan menjadi T3 per 3 21. Maka 4A kuadrat diganti nilai T-nya, yaitu 2 dan 1 tadi dari soal. Maka 2 pangkat 3 per 3 min 1 pangkat 3 per 3. Maka 4A kuadrat 8 per 3 dikurang 1 per 3. Maka hasilnya yaitu 32A kuadrat min 4A kuadrat per 3. Berikut adalah contoh dari kurva yang memiliki persamaan parametrik. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai harga min atau rata-rata, di mana kita mengetahui bahwa rumus dari luas tadi adalah A sama dengan integral Y dikali dx. Maka harga min yaitu 1 per B min A integral B A Y dikalikan dx. Ini merupakan rumus luas. Untuk mengetahui harga rata-ratanya, maka menggunakan rumus yang ini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut lagi, kita akan menggunakan contoh soal dulu. Yang pertama, tentukan min dari Y sama dengan 3X kuadrat plus 4X plus 1, di mana X sama dengan min 1 dan X sama dengan min 2. Jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa batas atasnya adalah 2 dan batas bawahnya adalah 1, karena batas atas selalu lebih besar daripada batas bawah. Maka setelah itu masukkan rumus harga min atau rata-rata. M sama dengan 1 per B min A integral B A Y dikalikan dx. Maka 1 B-nya itu adalah 2, batas atas yaitu 2 ditulis min
batas bawahnya adalah min 1. Masukkan jadi min 1. Integral 2 min 1 sama dengan 3x kuadrat plus x plus 1 dx. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan 2 min kali min jadi plus, 2 plus 1 adalah 1/3. Selanjutnya, diintegralkan 3x kuadrat menjadi 3x pangkat 3 per 3 ditambah 4x diintegralkan menjadi 4x kuadrat per 2 dan 1 diintegralkan menjadi x. Dan batas atasnya 2, batas bawahnya 1, min 1. Selanjutnya, 1/3 x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus x. Selanjutnya, 1/3 x-nya itu 2, 2 pangkat 3 yaitu 8, 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8, dan x dimasukkan menjadi 2. Min 1 pangkat 3 yaitu min 1 plus min 1 kali min 1 adalah 1 dikalikan 2, maka hasilnya 2, x-nya min 1. Maka setelah ini dikurangkan, yaitu menjadi 1/3 dikali 18, maka 18/3 sama dengan 6. Berikut adalah hasil dari harga min atau rata-rata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ujian tengah semester kalkulus 2 ini mengenai integral. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.